Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin membahas sebuah video lagi tentang inti dari semua kitab-kitab karangan ulama-ulama sufi, dari Ibnu Arabi, dari Ibnu Athaillah Iskandari, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Abu Hasan As-Sazili, Syekh Abdul Qadir Jailani, terutama Al-Hikam. Intinya, bagi para teman-teman salik atau pejalan, jangan bingung. Sebenarnya kitab ini itu tidak susah. Masalah tasawuf itu tidak susah. Intinya, seluruh karangan kitab tasawuf yang terkenal, yang sekarang dikaji oleh para ulama di pondok, baik itu tersembunyi bahkan jahri atau terang-terangan, semuanya itu menerangkan tentang makom fana. Apa sih makom fana itu? Makom yang kalau kita melihat segala sesuatu di dunia ini, bahkan kita sendiri, itu adalah Allah dan tidak terlihat makhluknya. Itulah namanya makom fana. Dan sialnya, kitab-kitab ini diajarkan dan diterangkan secara khalayak umum sekarang. Itu sialnya. Sebenarnya menurut saya tidak ada masalah. Karena makom fana ini bukan makom sembarangan kalau menurut saya. Makom fana ini makom yang dicapai oleh para wali-walinya Allah di ring 3 sampai ring 1. Sedangkan para salik yang tidak jalur jadab, mereka belajar dari awal dan mereka kebingungan karena mereka diajari untuk tidak melihat makhluk. Tapi apakah itu salah? Tidak salah. Yang salah itu ketika kita baca kitab ini terus di khalayak umum, terus orang awam itu tidak tahu. Itu yang salah. Karena makom fana ini tujuannya adalah zauk, rasa. Karena saya pernah gila, maka saya mengerti tujuan kitab-kitab ini. Tujuannya adalah mencapai rasa, ketersambungannya dengan Allah, rasa dikendalikan, rasa sifat-sifatnya Allah. Bahkan saya mengerti rahasia-rahasianya, tidak saya jabarkan di sini. Saya mengertinya. Makanya saya juga tidak menyalahkan tarekat, tidak menyalahkan sistem tarekat. Ya karena Anda itu mengaku sebagai Tuhan, itu yang akan menyambung rasa itu. Tapi apakah Anda makrifat belum? Karena makom fana ini belum sempurna. Kesempurnaan makom fana adalah makom bako. Melihat Allah juga melihat makhluknya. Melihat kelakuan Allah juga melihat kelakuan makhluknya. Dan itu adalah syariat. Jadi aslinya kitab-kitab yang beredar tasawuf itu ya, Insan Kamil dan lain-lain, itu kitab Insan Kamil dan lain-lain, semata-mata hanya ingin merasa, mencapai rasa zauk, rasa keakuan Allah.
Saya mengetahui rahasia karena saya pernah mengalami, saya pernah meminum sendiri. Seandainya orang itu bercerita tentang kopi ya kan, kopi hitam, oh ya saya merasakan. Makanya saya juga tidak menyalahkan Torekot. Puncaknya kan tidak melihat apapun kan. Puncaknya di makom fana kan semuanya terlihat Allah, tapi tidak terlihat makhluk. Terus yang kedua tujuannya, kenapa? Kok kitab ini tercipta? Ya salah satunya untuk mengganti ring-ring itu. Karena wali itu belum tentu merasakan makom fana, dan juga wali itu belum tentu ma'rifat. Jadi dikatakan wali, kalau di bawah ring 4, ring 5, itu tidak tahu dirinya itu wali. Bahkan dia ma'rifatnya belum dikatakan belum sempurna mengenal Allah. Hanya dia ihsan saja. Ya Allah, aku seakan-akan memandang Engkau. Aku seakan-akan terpandang oleh Engkau. Itu. Jadi tujuan kitab ini dibentuk dan diciptakan. Ya kalau orang yang pernah jadab atau orang yang melakukan suluk itu terus mencapai rasa jauh sebagai keakuan Tuhan itu kan, sampai seakan-akan dia itu dikendalikan oleh Tuhan dan lain-lain, itu ada ilmunya. Oh iya, berarti saya ini berhasil di makom tersebut, di makom fana. Tapi apakah makom fana ini sudah benar? Enggak. Ada makom yang lebih tinggi adalah makom pokok, melihat makhluk juga melihat Allah. Makanya inilah sempurna, sehingga kita meyakini bahwa hari akhirat itu hak, hari pembalasan itu hak. Diri kita yang berbuat, diri kita karena nafsu, dan ada kehendak Allah namanya nafsu mutmainnah. Ketika kita melakukan nafsu lawwamah, sufiyah, amaro, itulah kita. Makanya kalau sudah di makom pako, tidak menafikan adanya makhluk atau perilaku makhluk. Puncaknya itu di sini. Dan Anda itu jangan menyalahkan orang syariat atau orang yang sudah makom pako. Karena Anda itu belajar di makom fana. Dan itu pun belum makom Anda, tapi Anda sudah belajar di makom fana. Kitab ini manfaatnya itu bagi orang-orang yang jadab-jadab itu loh, yang diangkat langsung, ditarik langsung Allah itu. Oh, ternyata yang saya rasakan itu ini tuh namanya. Itu juga hikmah. Kenapa kitab ini terbuat? Dan jangan wajibkan murid-murid Anda mencapai makom fana kalau masih bingung. Cukup berikan pengenalan Allah kalau Anda memang ma'rifat loh. Kan penjabarannya kan seperti ini. Kalau makom fana, perbedaan fana dan pako bagaimana sih? Fana itu ya, kalau melihat botol, Allah. Allah. Botol itu Allah. Loh, saya Allah. Saya melakukan ini Allah. Tapi kan ada penjabarannya. Itu loh. Kalau makom pako, oh ini Allah, dari Allah. Oh plastik, air, ini kan dari Allah. Kan tidak ada yang lain. Semuanya ini kan sumbernya dari Allah semuanya kan. Ini semuanya kan tidak ada hasilnya. Terus tercipta air, botol, terus apalagi ya tutup. Ini kan dari bahannya. Lah bahannya dari mana kalau bukan dari Allah? Makanya Allah itu ya seperti angin, seperti itu, tapi itu bukan Allah. Itu kalau makom bako. Jadi melihat makhluk juga melihat Allah. Makanya nanti tidak ambigu. Kalau makom bako itu
kelebihannya Makom Bako itu ya, dia itu sudah arif. Insya Allah loh, kalau Makom Bako itu dia sudah arif, mengenal Allah, terus dia itu semakin ikhlas ibadahnya, karena Makom Bako ini di situ, di dalamnya Makom Bako itu terdapat pelajaran antara iblis dan Adam. Bagaimana kita kalau bersyariat, terlalu bersyariat bagaimana? Oh ya sombong. Bagaimana kita kalau berhakikat, terlalu berhakikat tanpa syariat? Oh ya kayak Nabi Adam. Dikasih privilege sudah merasa, oh saya wali, saya maksiat lah, tidak apa-apa lah. Nanti saya seperti ini kalau maksiat. Wah ini kan Allah yang menyuruh saya. Wah itu kelebihan di Makom Bako itu seperti itu. Dia sudah bersyariat secara ikhlas, secara pengabdian, secara penuh. Jadi antara ilmu hakikat syariatnya itu tidak berseberangan. Itulah Makom Bako. Kalau di Makom Fana, terus Anda menceritakan ini di syariat, ya bertabrakan semua. Contoh orang melakukan kejahatan, terus Anda belajar di Makom Fana, ya otomatis Anda mengatakan itu Allah. Padahal secara Makom Bako salah. Nanti kalau itu diajarkan kepada orang-orang yang zalim, maka akan dijadikan alasan nanti saya melakukan kejahatan karena semua ini adalah karena Allah. Makanya ajaran ini, kitab-kitab ini itu saya mengerti kenapa kok tidak diajarkan secara khalayak umum. Apakah saya menyalahkan? Tidak. Harus itu. Karena ada estafet kewalian juga ada. Harus. Mungkin estafet itu dari Jadab atau dari Suluk. Kalau Jadab saya mengerti rahasianya. Kalau Suluk saya juga mengerti. Jadi saya tidak menyalahkan Anda, tapi tolong kalau bisa pengajiannya tidak di khalayak umum ya. Mengkaji kajian kitab-kitab tasawuf itu usahakan jangan di khalayak umum. Kalau kitab-kitab itu saya teliti itu Makom Fana semuanya itu. Makom Fana tapi bukan Makom Bako di kitab-kitab itu. Insya Allah kalau Makom Bako pasti Anda akan melihat makhluk juga melihat Allah. Dan insya Allah Anda akan semakin arif dan semakin ikhlas kalau Makom Bako. Sekian dari saya. Cuma saya ingin berpesan, makrifat adalah awal agama. Awal kita mengabdi, merasakan sebagai hamba. Kayaknya saya mengerti kenapa ulama-ulama dulu yang pernah mengalami fana langsung membuat kitab agar estafet kewalian juga tidak terputus. Entah itu dari jalur Suluk ataupun dari jalur Jadab. Hasilnya tujuannya kalau mampu belajar fana itu ringnya itu di ring 4. Jadab juga, orang Jadab itu tidak pernah belajar Torikot ya kan, seperti ilmunya Nabi Khidir. Taunya itu di akhir-akhir. Itu kalau Jadab. Sama, aslinya sama. Cuma ini adalah makom kewalian di ring 4 sampai ring 1. Jadi kalau murid-murid Anda masih bingung, jangan paksakan. Jangan paksakan makom fana. Nanti akan bertabrakan dan menyalahi syariat. Wong fana itu hanya ingin mencapai rasa zauq saja. Yang penting adalah syariat dan sedikit-sedikit mengenal Allah. Dasarnya itu ya ada unsur api, air, udara, tanah itu dulu dasarnya untuk mengenalkan Allah. Untuk mengenalkan Allah itu nanti insya Allah murid-murid Anda walaupun tidak sampai makom fana ya kan, dia tuh mengetahui semuanya ini bukan lain kalau dari bukan Allah. Semuanya ini ya kan, rumah ini dari batu, dari tanah, dari unsur tanah berarti Allah juga. Udara ini dari apa? Dari unsur
apa udara, oh ya menghasilkan oksigen, yaitu Allah juga. Cahaya, jadi tidak ada kata selain Allah di dunia ini, bahkan kita sendiri adalah Allah. Itu kalau fana, insya Allah kalau Anda itu menceritakan bukan hanya paten di fananya saja ya kan, di teori-teori fana ya kan. Aslinya kitab itu teori fana semua itu teman-teman. Di kitab-kitab tasawuf itu boleh Anda mendebat saya, kesalahan saya. Kalau Anda memang benar-benar bisa merangkum semuanya kitab-kitab itu, Anda pasti, oh iya ya, Anda pasti setuju dengan kata-kata saya. Oh alam bisawab. Semoga video ini bisa menjawab dari kegelisahan orang yang dalam perjalanan suluk. Dan kalau ada orang yang pernah jadab yang melihat video ini biar tidak bingung. Wa a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.